semuanya, kembali lagi dalam pembelajaran kita hari ini. Itu adalah tentang besaran dan pengukuran. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Miss Mai. Saya akan menemani kalian selama pembelajaran fisika dalam 1 tahun ini. Nah, pertama-tama sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, agar pembelajaran berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kalian masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Saya ingatkan lagi untuk kalian yang merasa diri kalian belum absen, baik absen dalam classroom atau absen wali kelas dan Google Form, absen dulu, karena absen nanti akan ada nilainya tersendiri untuk menambah-nambah nilai kalian. Oke, hari ini materi kita hari ini adalah besaran dan pengukuran. Ini adalah materi dasar dalam ilmu fisika, di mana untuk materi selanjutnya akan ada materi si besaran dan pengukuran ini. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi besaran fisika dan berbagai alat ukur. Kedua, memahami prinsip pengukuran dan mempresentasikan hasil pengukuran. Nah, besaran fisika. Besaran fisika itu yang kalian tahu apa sih? Apakah fisika yang besar ataukah membahas hal-hal yang besar aja kayak misalkan planet-planet? Enggak. Besaran fisika itu dia adalah sesuatu yang dapat dihitung dan dinyatakan dalam angka dan satuan. Jadi, fisika itu harus ada yang namanya satuan. Kalau nggak ada satuan, itu nggak termaksud fisika atau dianggap salah. Besaran fisika itu ada 2. Yang pertama, dia adalah besaran pokok. Besaran pokok ini, dia satuannya tuh sudah ditetapkan. Dan besaran pokok ini, dia yang biasa dipakai oleh internasional atau biasa disebut dengan satuan internasional atau SI. Jadi misalkan kalau di Indonesia panjang itu adalah meter, nah di luar negeri juga adalah meter tapi dalam bahasa mereka masing-masing. Satuannya tetap sama. Yang kedua, besaran pokok itu dia ada 7. Kalian untuk mengingatnya gampang. Lihat angka depannya, itu adalah SMP jiwa. S itu adalah suhu, satuannya adalah Kelvin. Dimana kalau yang kita tahu suhu itu satuannya Celcius kan, tapi untuk satuan internasional suhu itu adalah Kelvin dengan lambang T besar. Terus yang kedua ada massa. Massa itu dalam kilogram. Lambangnya itu adalah M kecil, bukan M besar. Terus ada panjang, dia adalah satuannya meter. Jumlah partikel, satuannya mol. Intensitas cahaya itu adalah satuannya adalah CD atau jendela, terus ada waktu, satuannya second, dan ada kuat arus atau ampere. Selain besaran pokok, ada juga yang namanya besaran turunan, yaitu adalah satuannya yang diturunkan dari si besaran pokok. Atau kalian untuk gampang mengingatnya, besaran turunan itu satuannya terdiri dari beberapa besaran pokok. Banyak besaran turunan itu, salah satunya dia adalah misalkan kecepatan. Kita tahu bahwa satuan dari kecepatan itu adalah meter per second. Meter itu adalah besaran pokok dari panjang, dan second itu adalah besaran pokok dari si waktu, terdiri dari 2 besaran pokok. Terus ada juga percepatan, dia adalah meter per second juga, ada 2 besaran pokok. Terus gaya itu satuannya bisa dibilang Newton, atau kalau dijabarkan menjadi kilogram meter per second kuadrat. Ada berapa besaran pokok? Ada kilogramnya, ada meternya, sama ada si secondnya. Berarti ada 3 besaran pokok. Jadi gitu, besaran itu ada 2, besaran pokok dan besaran turunan. Ya, dimana besaran pokok itu, ini yang harus kalian hafal dan pasti akan selalu digunakan di pembelajaran yang akan datang. Terus kalau yang besaran turunan, dia itu disesuaikan sama rumusnya, atau besaran turunan itu dia terdiri dari beberapa besaran pokok. Terus pengukuran. Kalian pasti pernah mengukur sesuatu. Tahu nggak sih definisi dari pengukuran itu tuh apa sih sebenarnya? Hanya untuk mengetahui ukurannya aja atau gimana? Jadi pengukuran itu didefinisikannya adalah membandingkan sesuatu benda dengan benda lain yang diukur menggunakan alat sebagai patokan atau acuannya. Contoh nih, saya punya gambar nih. Ini ada seorang anak sedang mengukur buku. Alat ukurnya apa? Alat ukurnya dia adalah menggunakan si penggarisnya itu.
Jadi dia pengen tahu ukuran si bukunya ini tuh berapa. Jadi dia menggunakan si alat ukur. Jadi pengukuran itu pasti menggunakan yang namanya alat ukur. Terus mengukur meja bisa menggunakan penggaris panjang atau biasa pakai meteran. Meteran itu juga banyak jenisnya, nanti akan kita pelajari lagi alat-alat ukur dalam fisika yang sering dipakai itu apa aja sih. Nah, setiap alat ukur mempunyai yang namanya ketidakpastian dan ketelitian. Ketidakpastian itu adalah sebuah keraguan kalian pada saat pengukuran. Biasanya itu faktor yang paling utama penyebab ketidakpastian itu adalah dari sudut pandang kalian yang salah. Jadi kalau kita mengukur sesuatu benda menggunakan alat ukur, sudut pandang kita tuh harus tegak lurus dengan bendanya itu, biar pas dan ketidakpastiannya itu lebih sedikit. Terus ada yang namanya ketelitian. Ketelitian itu adalah kepastian sekian sentimeter. Biasanya itu hanya 0, sekian. Ketelitian itu setiap alat ukur dia berbeda-beda tergantung dari alat ukurnya. Meskipun dia sama-sama untuk mengukur panjang, tapi tingkat ketelitian mereka tuh berbeda. Tuh. Nah, ketelitian ini biasanya dia tuh dipakai dalam praktikum untuk pengukuran pasti ada. Misalkan sebuah buku panjangnya 10 cm, ketelitiannya kita lambangin dengan plus minus. Itu berarti 10 plus minus 0,5 cm. Seperti itu. Nah, ini alat ukur. Umumnya alat ukur yang kalian ketahui adalah untuk mengukur panjang. Ada yang namanya penggaris atau mistar, atau bisa meteran, tapi biasanya di fisika dia lebih menggunakan si mistarnya itu, karena kita kan mengukur bendanya kan nggak nyampe meter-meteran tuh, nggak. Kita menggunakan mistar. Terus timbangan. Timbangan di sini kalian pasti sering lihat di warung-warung, di pasar-pasar, pasti ada yang namanya timbangan. Timbangan itu banyak jenisnya. Ada timbangan untuk bayi, timbangan berat badan, timbangan dalam gram, dalam kilogram, terus ada juga yang dalam ton. Tapi untuk di lab fisika atau pembelajaran fisika, kita lebih pakai yang bukan hanya gram, nanti ada yang lebih kecil dari si gramnya itu lagi. Karena kita kan cuma memakai bahan-bahan yang kecil, yang 1 gram atau sekian gram. Terus untuk mengukur waktu, sering kita gunakan atau sering pada guru olahraga, guru PJOK gunakan untuk mengukur kecepatan lari, itu adalah si stopwatch. Terus ada, tahulah termometer untuk mengukur suhu badan. Termometer ini dulu tuh cuma ada 2, termometer alkohol dan termometer raksa. Tapi sekarang udah berkembangnya zaman, ada termometer digital. Sekarang pada masa-masa kayak gini kita temuin di mana-mana ya, di sekolah, di mall, di setiap tempat pasti ada. Terus bagaimana kalau kita mau mengukur benda yang lebih kecil atau yang ketelitiannya tuh lebih pasti? Misalkan kayak kita mau mengukur kedalaman tanah sekian senti, itu kan nggak mungkin kita ukur pakai penggaris ya. Itu ada namanya ini si jangka sorong. Jangka sorong di sini sama-sama untuk mengukur panjang, tapi kalau si mistar dia dalam sentimeter dengan ketelitiannya itu hanya 0,5. Tapi kalau si jangka sorong ini dia ketelitiannya itu 0,01 cm. Kalau nggak salah nanti kita bahas lagi. Terus untuk mengukur diameter jarum, emang pakai mistar bisa? Nggak bisa. Ada yang namanya si mikrometer skrup. Dia bentuknya seperti ini. Jadi dia tuh bisa ketebalan kertas itu berapa, ketebalan jarum itu berapa. Kalau pakai mistar nggak bisa kan, jadi pakai alat ini. Sama-sama mengukur panjang juga, tapi ketelitiannya dia beda dari si jangka sorong. Si mikrometer skrup ini dia ketelitiannya itu lebih teliti, biasa digunakan satuannya itu milimeter. Oke, yang pertama kita bahas adalah si penggaris. Nah, si penggaris atau mistar ini yang tadi saya bilang, ketidakpastian atau kesalahan ada dari sudut pandang mata kita. Lihat, ini ada benda nih, diukur pakai penggaris. Kalau misalkan kita lihat miring, lihat dia 12 cm lebih. Meskipun lebihnya 0, sekian, itu pasti bendanya akan salah. Ya, fisika itu adalah ilmu pasti. Kalau misalkan kalian mau nganuin bangunan, ya kan, meskipun kesalahannya cuma 0, sekian cm, bangunan itu pasti akan
cepat rubuh atau akan ada yang namanya kesalahan. Jadi mulai sekarang kalian tuh harus bisa namanya lebih teliti lagi. Nah, yang benar itu adalah benar-benar dari sudut pandang tegak lurus dengan benda yang akan kita ukur. Ini kan pas nih di sini nih. Tuh 12 cm kan. Dia pakai pandangan yang tegak lurus atau lurus sama si bendanya itu. Mistar ini dia mempunyai ketelitian 0,1 cm. Oke, salah tadi. Memiliki ketelitian 0,1 cm. Terus, nah si jangka sorong ini dia alat yang sering banget digunakan dalam fisika. Jangka sorong ini dia punya rumus untuk mengukur bendanya itu, tapi rumusnya gampang kok. Nih, jangka sorong itu dia biasa digunakan untuk mengukur diameter luar suatu benda atau ketebalan. Kayak misalkan kita mau mengukur diameter kelereng tuh, kan nggak mungkin kita belah dulu ya. Bisa nih pakai si jangka sorong ini, berapa? Tuh. Nah, cara mengukurnya itu gampang. Sebelumnya jangka sorong itu dia memiliki ketelitian itu adalah 0,01 cm. Kalau yang si mistar tadi kan 0,1. Nah, kalau si jangka sorong ini dia lebih teliti lagi 0,01 cm. Cara ngitungnya gimana, Miss? Cara ngitungnya adalah nih, ada benda. Yang atas ini dia adalah skala utama. Oke, yang atas ini dia adalah skala utama. Oke, skala utama. Terus kalau yang bawah ini dia adalah skala noninus. Jadi ini adalah tingkat ketelitiannya. Oke, cara ngelihatnya gimana? Cara ngelihatnya itu lihat. Ini benda nih, benda. Nah, si bendanya ini kita hitung dulu skala utamanya berapa. Kalau di sini 0, berarti di sini adalah 0,1, 0,2, 0,3. Hitung sampai garis di depan 0 skala noninus. Berarti dia adalah garisnya ini. Ya kan? Kalau di sini 1, berarti di sini adalah 1,1 cm. Terus skala noninusnya gimana? Skala noninusnya kita liatin di bawah. Cara ngelihatnya adalah garis atas di skala utama harus membentuk satu garis lurus dengan skala noninus. Kalau di sini kita lihat ini untuk mengukur skala ini mata emang sedikit harus bekerja lebih keras karena garisnya kecil-kecil dan rapat-rapat, jadi kita harus benar-benar teliti banget ngelihatnya ya. Nih, di sini itu dia lihat, ada 3 garis yang membentuk satu garis lurus, ya kan? Nah, apakah setiap kita ngukur pakai jangka sorong selalu ada 3 garis kayak gini? Enggak. Kadang dia bisa lebih, kadang juga pas hanya 1 garis. Kalau 3 gimana, Miss? Kalau 3 kita ambil yang di tengah-tengahnya. Berarti kita pakai yang ini. 6,5 ini. Berarti skala noninusnya dia adalah 0,65 cm. Oke, terus tinggal ditambahin 1,1 ditambah 0,65. Hasilnya adalah 1,75 cm. Belum tentu kalau misalkan menggunakan mistar, benda ini bisa sampai 0,05 cm. Enggak kan? Paling hanya bisa kedeteksi 1,7 cm aja. Nah, jangka sorong lebih teliti lagi, dia adalah 1,75 cm. Seperti itu ya, paham ya? Jadi, yang utama itu dia mulai dari 0, 1, dia itu biasanya angka utama 1, sekian atau 2, sekian. Tapi kalau yang skala noninus, dia depannya harus kita gunakan 0, karena ketelitiannya adalah 0,01 cm. Nah, di dalam UN, meskipun kalian nanti mungkin nggak akan menghadapi yang namanya UN, tapi di setiap soal-soal pasti jangka sorong dengan mikrometer sekrup ini pasti akan selalu ada. Cara ngitungnya gimana, terus ketelitiannya berapa, pasti selalu ada. Jadi kalian lebih teliti lagi. Kita ulangi, ngukurnya adalah skala utama ditambah skala noninus. Skala noninus adalah 0,01 cm. Oke.
Terus si mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup ini dia digunakan untuk diameter suatu benda atau ketebalannya yang lebih teliti lagi. Mengukur misalkan kalian kurang kerjaan nih. Biasanya kan ada tuh yang 80 kertas HVS yang 80 gram, yang 70 gram. Bedanya apa sih? Iseng kalian ukur ketebalannya. Pakai penggaris bisa nggak? Nggak bisa. Terus pakainya apa dong? Pakai si mikrometer sekrup ini. Karena dia memiliki ketelitian sampai 0,01 mm. Nah, cara ngitungnya gimana? Cara ngeliat skalanya sama seperti si jangka sorong tadi. Lihat, ini adalah skala utama. Dan yang di sebelahnya dia adalah skala noninus. Sama, skala utama yang di atas ini adalah 1, 2, dan 3. Ya kan? Nah, terus lihat garisnya ini, kalau yang si jangka sorong tadi kan atas bawah ya. Tapi kalau si mikrometer sekrup ini dia kanan kiri, sama membentuk garis lurusnya dulu atau garisnya tuh menyatu gitu kan. Jadi ini skala utamanya adalah 3, lihat. Di sini ada satu garis. Berarti dia adalah 3,5. Mikrometer sekrup ingat satuannya selalu milimeter. Kalau si mistar sama si jangka sorong itu tadi sentimeter, tapi kalau si mikrometer sekrup dia milimeter, lebih teliti lagi, benar-benar sangat teliti. Skala utamanya itu adalah 3,5 mm, dan skala noninusnya kita lihat nih. Kalau di sini dia itu kan 10, berarti naik 1, 11, naik 1 lagi berarti 12, tambahin 0,12 nih jadinya. Ya kan, 0,12 mm. Kita jumlahin lah skala utamanya dengan si skala noninusnya. Berarti 3,5 tadi ditambah dengan 0,12 mm. Berarti dia adalah 3,62 mm. Lebih teliti lagi kan. Terus bisa nggak sih, ini tuh maksimalnya tuh berapa sih? Maksimal ini dia adalah nilai terkecil dari si jangka sorong. Terus maksimalnya jangka sorong mana? Maksimalnya jangka sorong dia adalah si minimalnya si penggaris. Jadi kalau tingkatannya itu adalah mikrometer sekrup yang paling teliti, jangka sorong yang pertengahan, dengan mistar yang ketelitiannya hanya 0,1 cm aja. Seperti itu. Paham ya? Ini harus kalian benar-benar kalian pelajari dari si jangka sorong dengan si mikrometer sekrup. Untuk mengukur suhu, kalian udah bisa ya. Sama, kita lihat berapa garis merahnya si termometer itu menuju ke skala berapa. Oke, terus ada timbangan. Timbangan kita nggak pakai timbangan yang tadi, kita pakai timbangan Ohaus. Kalau di lab dia menggunakan timbangan Ohaus. Atau kalau ada timbangan digital juga bisa digunakan. Tapi untuk praktikum lebih ke timbangan Ohausnya ini. Cara ngeliat skalanya gimana? Ngeliat skalanya ini lebih mudah dari yang tadi. Dia itu biasanya dalam satuan gram. Berarti di sini ada berapa? Ada 200 kan? Berarti 200 gram ya kan? Kita tambahin, ini adalah 90 gram. Berarti ditambah sama 90 gram. Terus satu lagi, ini berarti 7,5 ya, 7,5 gram. Berarti 7,5. Nah, dari sini nanti kita tuh tinggal tambahin aja semuanya. Kalau dijumlahin semua berarti berapa tuh hasilnya tuh? Berarti ini 5, di sini dia 7. Oke, terus 9, terus 2. Berarti berat bendanya itu adalah 297. Ingat satuannya gram atau kita singkat G. Seperti itu. Nah, terus ini untuk mengukurnya ini nanti di sini tuh sampai garisnya tuh ketemu. Sama, mengukurnya tuh sama kayak yang lain. Garis ketemu garis. Seperti itu.
Nah, ini adalah contoh soal dari si alat ukur. Yuk, kita bahas. Pertama, sebuah balok diukur ketebalannya menggunakan jangka sorong dengan skala yang ditunjukkan dari si jangka sorong itu seperti ini. Ayo, kita hitung. Pertama adalah skala utama. Skala utamanya berapa? Oh, di sini mulai dari 3. Berarti 3, habis itu di sini adalah angka di depan 0. Di depan 0-nya si skala noninus, dia berarti 3,1 ya. Oke, skala utamanya dia adalah 3,1. Oke, skala noninusnya berapa? Kita lihat garis yang menyatu tuh garis yang mana ya? Ini hampir menyatu, berarti yang menyatu adalah, nah, ini dia yang menyatu. Menyatu sama 4, berarti kita ngikut mana? 4 kah? Atau gimana? Berarti ini kan 5. Kalau 5 berarti di sini 6, 7, 8, 9. Berarti 0,9 skala noninusnya. Ya udah, tinggal kita tambahin aja. Berarti 3,1 ditambah 0,9 hasilnya adalah 3,19. Oke, good. 3,19 berarti jawabannya adalah yang ini. Jangka sorong satuannya sentimeter. Nih, sini kan ada tuh sentimeter. Oke, paham ya untuk si jangka sorong ya? Oke, soal selanjutnya. Ini ada sebuah batang tipis yang diukur menggunakan si mikrometer skrup. Skala yang ditunjukkannya seperti ini. Mari kita hitung berapa ketebalan dari si batang tersebut. Yuk, nolnya ini untuk skala yang atas ya. Berarti di sini itu 0. Di sini 0. Di sini 1. Dan di sini 2. Oke, berarti dia skala utamanya itu 2. Ini sampai 2,5 nggak sih? Enggak, kenapa? Karena di sini dia tuh nggak ada garis tambahannya ini. Berarti masih kita anggap sebagai 2. Skala utamanya 2, terus skala noninusnya gimana? 40, 45 berarti naik. Kalau di sini 45, di sini 46, dan di sini berarti sih 47. 0,47. Oke, skala noninusnya adalah 0,47. Terus tinggal dijumlahin deh. Gampang kan? Jumlah berarti 2,47. Satuannya apa? Milimeter. Tuh. Kalau pakai penggaris paling yang kedeteksi jarum ini nggak kedeteksi ya berapa ketebalannya, karena kalau ini kita ubah ke sentimeter itu berarti kan hasilnya 0,02 ya. Nah, itulah bisa kalian bedain, bisa kalian bandingin lah seberapa telitinya si mikrometer skrup ini. Ada nggak sih Miss yang lebih teliti dari si mikrometer skrup ini? Untuk pengukuran panjang atau ketebalan, mikrometer skrup ini dia udah yang paling teliti karena dia udah mentok di ketelitian 0,01 mm. Seperti itu. Nah, ada angka penting. Angka penting itu apa sih? Itu adalah semua angka pengukuran atau semua angka pengukuran itu adalah angka penting. Tapi ada beberapa ketentuan-ketentuan yang bisa diucapkan angka itu sebagai angka penting. Itu adalah yang pertama, semua angka bukan 0, dia adalah angka penting. Oke, semua angka bukan 0, dia adalah angka penting. Nih, ada contohnya. 261,3 meter. Berapa angka pentingnya? Angka pentingnya ada 4. Karena semua angka bukan 0. Berarti ini bukan 0, bukan 0, bukan 0. Berarti ada 1, 2, 3, dan 4 angka penting. Terus, ketentuan selanjutnya adalah semua angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0,
dia adalah angka penting. Berarti angka 0 yang dihapit oleh angka bukan 0, dia adalah angka penting. Contohnya, 83,0006 meter. Berarti angka pentingnya berapa? 1, 2, 0 ini dihapitkan oleh dua angka yang bukan 0 ini, berarti dia termaksud angka penting. Berarti ini angka pentingnya ada 6 angka penting. Terus ketentuan selanjutnya, dia adalah angka 0 di sebelah kanan tanda desimal dan di sebelah kiri angka bukan 0, dia bukan angka penting. Jadi angka 0 yang ada di sebelah kanan tanda desimal itu berarti tanda koma ya. Tanda koma ini di sebelah kanan tanda koma dan di sebelah kiri angka bukan 0, dia bukan angka penting. Jadi misalkan 0,000609 meter. Angka pentingnya yang mana? Angka pentingnya hanya ini. Hanya 6, 0, dan 9 aja. Karena 0 yang di depannya itu dia bukan termaksud angka penting. Yang terakhir adalah angka 0 di sebelah kanan tanda desimal, tapi dia tidak dihapit oleh angka yang bukan 0, dia termasuk angka penting. Jadi 3,20 kg. Angka pentingnya ada 3. 1, 2, 3. Karena si 0 ini dia berada di sebelah kanan angka desimal dan dia juga ada di sebelah angka bukan 0. Karena ini kan diapit. Kalau yang tadi diapit di angka penting, yang nggak diapit juga angka penting, tapi syaratnya adalah ada di sebelah kanan desimal, tanda desimal atau tanda koma. Paham ya? Jadi angka penting itu dia ada 4 aturan angka penting. Yang pertama adalah semua angka bukan 0, dia termaksud angka penting. Yang kedua adalah semua angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 atau dihapit oleh angka yang bukan angka 0, dia adalah angka penting. Ketiga, dia adalah angka 0 yang ada di sebelah kanan angka desimal dan di sebelah kiri angka bukan angka 0, dia bukan angka penting. Oke, bisa dilihat contohnya ini. Angka penting itu ketentuannya emang agak ribet, jadi kalian lebih bisa memahami ke contohnya aja. Nih. Terus yang terakhir adalah angka 0 di sebelah kanan tanda desimal diikuti oleh angka bukan 0 adalah angka penting. Oke. Nah, angka penting itu penjumlahannya, ketentuan penjumlahannya itu gimana? Untuk penjumlahan dan pengurangan, hasilnya itu harus menghasilkan satu taksiran. Taksiran itu apa sih? Taksiran itu seperti pembulatan ya. Pembulatannya itu hanya satu angka taksiran. Contohnya, ini hasilnya adalah 98,81. Angka pentingnya itu harus satu taksiran, berarti jadi 98,8. Itu jadi taksirin ya, dibulatkan. Terus untuk perkalian dan pembagian adalah hasilnya itu dia ditulis sebanyak jumlah angka penting yang paling sedikit. Jadi misalkan ini angka pentingnya berapa? 3. Terus yang ini angka pentingnya berapa? Angka pentingnya 2 kan? Berarti yang paling sedikit berapa? 2 angka penting. Hasilnya itu juga adalah 2 karena ngikutin yang paling sedikit angka pentingnya. Seperti itu. Nah, untuk bilangan eksak atau bilangan yang eksak itu pasti, bilangan pasti, dia sama. Angka pentingnya itu kita taksirin sesuai sama jumlah angka penting yang paling banyak. Lihat, di sini ada 50,53. Angka pentingnya berapa? Angka pentingnya ada 4. Dan ini cuma ada 2. Berarti hasil perkaliannya kita ngikutin angka penting yang paling banyak, yaitu adalah 4 angka penting. Lihat, di sini ada 1. Berapa angka penting nih? 1. Ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 angka penting kan? Berarti untuk membuat menjadi 4 angka penting harus kita taksirin.
Lihat, satuannya ini adalah 1, berarti kita taksirin ke bawahnya. Berarti hasilnya adalah 8,859,0. Berapa angka penting? 1, 2, 3, 4. Ada 4 angka penting. Jadi dalam praktikum nanti kalian harus ngikutin angka penting yang paling banyak dalam perhitungan. Nah, notasi ilmiah. Notasi ilmiah ini dia ditulis dalam bentuk pangkat. Ini juga saya sarankan buat kalian, kalau kalian ngitung angka yang panjang kayak seperti ini, angka panjang ini, kalian ubah ke dalam bentuk notasi ilmiah untuk mempermudah kalian dalam perhitungan dan untuk mempersempit tempat. Kan ini 850.000 meter. Notasi ilmiahnya gimana? Notasi ilmiah itu kalian biasakan ada koma atau dalam bentuk desimalnya. Lihat, seperti ini, 8,5 kali 10 pangkat 5 meter. Terus bedanya pangkatnya positif atau negatif itu apa? Bedanya adalah, kalau pangkatnya positif, dia berarti ribuan. Tapi kalau pangkatnya negatif, dia adalah desimal. Ngitung gampangnya gini, 85 nih kan, 85. Kita bikin ke dalam desimal, berarti 8,5. Hitung berapa jumlah angka 0 yang di belakang ditambahin 1. Berarti ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 0, tambahin 1 lagi. Jadi dia pangkat 5. Berarti 8,5 kali 10 pangkat 5. Bisa juga dibilang, maksudnya ini apa? Berarti 8,5 dikali sama 100.000. Berarti adalah 850.000. Terus yang desimalnya gimana? Kalau yang desimalnya berarti lihat, ini ada angkanya 6, 7, 8. Kita bikin dalam bentuk desimal. Kita bentuk jadi 6,78. Lihat berapa banyak angka di belakang koma. Itulah yang akan kalian buat jadi pangkat. Berarti kan komanya ada di sini nih. Ya kan? Komanya kan mau kita bikin di sini. Berarti ada berapa kali angka komanya itu mundur? Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti pangkat min 6. Seperti itu. Berarti kalau yang positif, hitung berapa nolnya. Tapi kalau yang negatif atau minus, berapa kali komanya itu mundur. Paham ya sampai sini ya? Oke, rumusnya itu ini. Si A kali 10 pangkat N. N-nya ini tadi perhitungan yang tadi ya, berapa nolnya, berapa komanya mundur. Nah, dalam fisika itu ada yang namanya awalan satuan. Yang biasa kita pakai adalah kilo, nih, si kilo, terus si mili, sama si mikro, nano juga. Mikro atau nano ini biasanya dia dalam listrik mikrokolom atau nanokolom, seperti itu. Kalau dibilang mikrokolom berarti dia adalah, langsung kalian tulis 10 pangkat min 6. Dan nano adalah 10 pangkat min 9. Jadi misalkan kalau 3 mikrokolom itu berapa kolom? Berarti 3 langsung dikali berapa tuh? 10. Karena mikro berarti 10 pangkat min 6 min 6 kolom gitu. Terus kalau misalkan ada 0,15 nanokolom, dia adalah si NC. Sama dengan berapa kolom? Sama dengan 0,15 bikin nanokolom ke kolom berapa? Dia adalah 0,10 kali min 9. Berarti dikali 10 pangkat min 9 kolom.
Nah, nanti dalam perhitungan tuh ini tuh nanti bisa langsung kalian coret. Kalau dibagi berarti dicoret, kalau dikali berarti tinggal dijumlahin pangkatnya lagi. Seperti itu. Jadi yang kalian hafal itu untuk di fisika hanya kilo, sama si mikro dan si nano. Tapi nanti untuk di tingkat universitas nanti kalian akan mengenal yang namanya piko dan anto. Atau ada lagi si Armstrong. Untuk mengukur gelombang atau kecepatan cahaya itu nanti kalian akan ketemu satuan-satuan baru. Seperti itu. Nah, pembelajaran kita untuk yang bab pengukuran dan besaran ini selesai sampai di sini. Jika kalian masih belum mengerti, kalian bisa tanyakan pada saat kita vikon nanti. Langsung kalian tulis pada saat melihat video ini, oh ini apa sih maksudnya di menit sekian ini apa sih? Nah, pada saat pertemuan vikon nanti tanya, Miss di menit sekian, Miss menjelaskan tentang ini, saya nggak ngerti, mohon diulang lagi Miss, seperti itu. Nah, setelah itu kita akan membahas lagi banyak-banyak contoh soal nanti. Selain contoh soal yang tadi, untuk mengetes kalian paham atau enggaknya, saya berikan beberapa soal, sudah saya share di classroom kalian bisa cek, kalian kerjakan, bisa diskusi atau sendiri bisa kalian kerjakan. Diskusi bukan berarti nyontek ya, diskusi itu adalah bertukar pikiran, saling mengajari atau saling memberitahu. Bukan berarti nyontek, kalau nyontek itu kan tinggal nyalin aja. Kalau tinggal nyalin kalian nggak akan paham. Jadi meskipun salah, yang penting kalian udah mencoba, akan ada hasilnya nanti. Seperti itu. Nah, simpulannya itu dari pembelajaran kita ini adalah bahwa besaran itu ada dua. Ada besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok dia biasanya disebut dengan si satuan internasional. Terus ada beberapa alat ukur yang memiliki tingkat ketelitian yang berbeda-beda. Untuk alat ukur panjang yang paling teliti adalah si mikrometer skrup. Rumus penghitungannya dia adalah skala utama ditambah dengan si skala non-inus. Seperti itu. Terus untuk notasi ilmiah, kalau dia pangkat positif itu berarti dikali. Nah, kalau pangkat negatif dia berarti hasilnya adalah si desimal. Seperti itu. Paham ya anak-anak sekalian, teman-teman? Nah, terus terima kasih untuk kalian sudah ikut dalam pembelajaran ini. Terima kasih kalian udah memahami. Kalau belum paham bisa ditanyakan nanti. Tetap jaga kesehatan kalian, makan makanan sehat, rajin cuci tangan, tetap semangat dalam belajarnya. Dan kalian untuk yang pertama kali mengenal fisika, jangan pernah berpikir kalau fisika itu susah. Dalam mindset kalian, pelajaran apapun itu, kalau kalian mau belajar, sebelum belajar kalian pikirin dulu, saya pasti bisa, pelajarannya pasti gampang. Itu akan membuat hormon-hormon di tubuh kalian akan lebih cepat memahami, atau kalian akan mempunyai aura-aura atau energi dalam yang pasti paham dengan pelajaran ini. Seperti itu. Terima kasih semuanya, jaga kesehatan kalian, sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya.